Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak GG. Pada kesempatan kali ini Pak GG mencoba memberikan contoh tentang pembuatan deskripsi diri untuk sertifikasi dosen tahun 2020 oleh Sugeng Riyadi SSIMPD. Jangan lupa terus dukung kami dengan subscribe, komen, like, dan share demi kemajuan channel Pak GG. Kita lanjut ke menu. Untuk sebelumnya sudah saya bahas untuk unsur A, kita lanjut kepada unsur B. Di sini tentang unsur B, pengembangan keilmuan atau keahlian. Ada 5 poin. Yang pertama ada publikasi karya ilmiah, ada makna dan kegunaan, nilai inovatif, konsistensi, dan target kerja. Kita masuk yang bagian A, publikasi karya ilmiah. Di sini pertanyaannya adalah tuliskan publikasi karya-karya ilmiah atau produk karya seni yang telah saudara hasilkan dan tunjukkan buktinya dengan cara mengunggahnya. Bagaimana makna dan kegunaannya dalam pengembangan keilmuan atau keahlian? Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai inovatif. Yang pertama, publikasi karya ilmiah. Di sini saya buat, sebutkan karya ilmiah saudara yang telah dipublish di jurnal dan jelaskan juga karya ilmiah yang sedang saudara kerjakan jika ada. Jadi Bapak Ibu, ketika ada pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu cukup menuliskan karya ilmiah yang telah dipublish, baik di jurnal nasional tidak terakreditasi ataupun akreditasi atau jurnal internasional, dan juga sebutkan kalau seandainya Bapak Ibu lagi mengerjakan karya ilmiah yang didanai oleh hibah, dikti, dan seterusnya. Di sini contohnya yang saya buat sebelumnya adalah eksperimentasi model pembelajaran problem based instruction terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis mahasiswa pada perkuliahan logika matematika di STKIP YPM Bangko, Jurnal Term, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solo, volume ke-1 nomor 1 Januari 2016. ISSN 25022466 halaman 70 sampai 78. Artinya apa di sini? Judulnya jelas, pasti jurnalnya juga harus jelas, volume juga jelas, setelah itu juga halamannya juga jelas. Ini memudahkan asesor dalam menilai karya ilmiah yang Bapak Ibu tuliskan. Bapak Ibu cukup mengambil 3 atau 4 jurnal yang kira-kira itu adalah unggulan dari Bapak Ibu semuanya. Untuk saat ini saya sedang menggarap penelitian yang berjudul pengembangan buku kerja berbasis penemuan terbimbing pada perkuliahan kalkulus lanjut sebagai ketua. Ini kebetulan pada waktu itu saya mendapatkan hibah dari dikti terkait dengan penelitian saya RND. Selanjutnya makna dan kegunaan. Jelaskan makna dan kegunaan dari karya ilmiah yang telah kita publish di jurnal atau karya ilmiah yang sedang saudara kerjakan jika ada. Di sini sebagai contohnya adalah yang pertama, memberikan pemahaman dan pengalaman kepada saya terkait penelitian pengembangan R&D. Ini judul yang pertama yang saya contohkan di sebelumnya, itu terkait penelitian saya R&D. Yang kedua, dari hasil penelitian ini saya menggunakan model TGT untuk mata kuliah kalkulus dasar. Ini yang kedua, penelitian saya adalah penelitian eksperimen membandingkan model TGT dengan model konvensional. Diperoleh model TGT itu lebih baik dibanding model konvensional. Akhirnya apa? Saya terapkan
di mata kuliah kalkulus dasar di semester ganjil. Yang ketiga, saya menerapkan model pembelajaran PBI pada perkuliahan fungsi kompleks pada semester genap. Ini yang penelitian yang ketiga yang saya gunakan. Model yang lain PBI juga menunjukkan dia lebih baik dibanding model konvensional. Makanya saya juga terapkan untuk mata kuliah lain, yaitu fungsi kompleks pada semester genap. Yang keempat, untuk penelitian sedang saya garap dengan judul penelitian pengembangan, ini memberi kegunaan kepada saya dalam mengembangkan bahan ajar berupa buku kerja. Sebelumnya juga sudah saya bahas terkait dengan R&D saya. Permasalahan di kampus jauh dari perkotaan adalah salah satunya adalah kurang tersedianya bahan ajar, sehingga saya mengembangkan bahan ajar. Ini manfaat dari karya ilmiah baik yang sudah saya publish ataupun yang sedang saya kerjakan. Jadi Bapak Ibu cukup menjelaskan makna dari karya ilmiah yang telah disampaikan di sebelumnya. Kalau 3 karya ilmiahnya ya 3 manfaatnya minimalnya gitu. Selanjutnya, nilai inovatif. Jelaskan nilai inovatif dari penelitian yang telah kita laksanakan atau penelitian yang sedang kita kerjakan jika ada. Di sini sebagai contoh yang telah saya buat, yang pertama, dengan adanya pengalaman dalam penelitian pengembangan, saya mampu membuat bahan ajar berupa diktat kalkulus dasar dan buku kerja kalkulus lanjut. Jadi inovatif di sini yang dalam penelitian saya yang pertama adalah di sini saya mampu membuat bahan ajar berupa diktat kalkulus dasar dan buku kerja kalkulus lanjut. Dan ini pada waktu itu belum banyak yang melakukan penelitian di R&D. Menurut saya ini adalah inovasi dari penelitian saya. Yang kedua adalah penelitian pengembangan juga menginspirasi saya untuk mengikuti seleksi proposal penelitian di lingkungan Kemenristek Dikti dan pada tahun 2016 dan dinyatakan lulus. Jadi penelitian pengembangan yang telah saya lakukan di sebelum-sebelumnya, baik di tesis ataupun di awal-awal saya mengajar, tentunya memberi stimulus kepada saya untuk mengikuti seleksi proposal di tingkat Kemenristek Dikti pada waktu yang jelas dan dinyatakan lulus. Ini nilai inovasi saya di poin kedua. Poin ketiga, memberi inspirasi bagi prodi untuk mengalokasikan beberapa penelitian pengembangan untuk mahasiswa S1. Jadi sebelumnya memang di prodi pendidikan informatika banyak mengambil skripsi di bidang atau di pendekatan eksperimen menggunakan metode satu dengan metode yang lainnya, dan sebagian juga di PTK. Namun setelah keberadaan saya dengan penelitian R&D yang telah saya kembangkan, akhirnya prodi mengalokasikan beberapa mahasiswa untuk mengambil pengembangan, dan saya itu adalah satu inovasi dari apa yang telah saya lakukan terkait dengan penelitian yang pernah atau yang telah saya lakukan pada waktu itu. Selanjutnya, konsistensi. Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang saudara tunjukkan dalam pengembangan keilmuan atau keahlian. Di sini kita jelaskan contoh nyata yang telah kita lakukan dan target kerja yang dalam pengembangan keilmuan. Contohnya yang saya buat, yang pertama adalah dalam aturan kampus atau dalam aturan akademik, setiap dosen diwajibkan untuk memenuhi pertemuan minimal 80% tatap muka dan menyiapkan perangkat perkuliahan sebelum tatap muka. Jadi di sini dalam aturan akademik ini saya sudah melaksanakan ini gitu. Artinya konsistensi saya untuk di bidang akademik sudah cukup bagus. Yang kedua, untuk bahan ajar perkuliahan saya berusaha untuk membuat dan mengembangkan materi perkuliahan dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa. Ini yang sebenarnya jarang dilakukan oleh sebagian kita. Makanya
saya berpikir ketika saya mengajar, saya membuat bahan ajar gitu, dengan memperhatikan kemampuan mahasiswa, karena kemampuan mahasiswa kita berbeda-beda, kampus yang satu dengan kampus yang lain berbeda. Jadi Bapak Ibu sangat bisa memahami dari kemampuan mahasiswanya. Yang ketiga, dalam pengembangan keilmuan saya berusaha untuk mengikuti pelatihan dan seminar baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Ini juga saya ikuti pada waktu itu, seminar tingkat di lokal maupun tingkat nasional. Jika Bapak Ibu mengikuti itu, dan kondisi hari ini sebenarnya ada keunikan ya, banyak webinar karena social distance dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa pergunakan itu seluas-luasnya, dan itu akan lebih unik, dan ketika dicek lagi hasilnya Bapak Ibu akan bisa menghindari itu. Selanjutnya, target kerja. Buatlah target kerja kita menjadi lebih spesifik dan terukur. Tujuannya apa? Supaya asesor kita dapat melihat target kerja kita itu lebih mudah dipahami dan lebih bisa diukur. Contoh yang saya buat, yang pertama, saya membagi target kerja menjadi 3, yakni Takesata, target kerja 1 tahun, Taketita, target kerja 3 tahun, dan Takelita, target kerja 5 tahun. Ini tujuannya apa? Dengan istilah-istilah yang saya buat seperti ini, setidaknya saya menghindari dari plagiasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memudahkan kita dalam menentukan target jangka pendek, jangka sedang, dan jangka menengah, jangka lama gitu ya, jangka pendek, sedang, dan jangka lama. Bisa seperti itu. Takesata, saya adalah memperbaiki perkuliahan untuk mata kuliah yang saya ampu dengan mengembangkan bahan ajar. Artinya ini jangka pendek saya perbaiki. Beberapa mata kuliah yang saya ampu, saya akan kembangkan bahan ajar. Pada waktu itu ya kalkulus dasar, kalkulus lanjut, dan fungsi kompleks. Yang ketiga, Taketita, saya adalah memperbaiki perkuliahan untuk mata kuliah yang saya ampu dengan menggunakan blended learning, gabungan kuliah tatap muka dengan e-learning. Dan hari ini 2017-2020 itu kan 3 tahun, dan hari ini kita tidak blended learning lagi, tapi sudah e-learning, sudah full daring, dan ini setidaknya sudah saya persiapkan 3 tahun yang lalu. Merancang proposal penelitian kerjasama antar perguruan tinggi, ini sudah saya rancang, namun ya belum rezekinya. Yang keempat, Takelita atau target kerja 5 tahun adalah rencana saya adalah melanjutkan studi pendidikan ke jenjang S3 untuk program pendidikan matematika. Ini target kerja yang sudah saya buat 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun, dan mudah-mudahan ini juga bisa dinilai dengan baik oleh asesor, dan Bapak Ibu juga bisa membuat hal yang lain dari yang saya buat ini. Demikian untuk unsur B, mudah-mudahan dapat dipahami dan Bapak Ibu dapat lulus cerdas tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.